Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya lagi. Jadi teman-teman, di video sebelumnya jika kalian menonton, saya telah membahas tentang cara menyajikan laporan perubahan neraca beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, sekarang saya akan membahas cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen yang ada di dalamnya di video kali ini. Jadi kalau kalian lagi belajar akuntansi atau sedang berurusan dengan laporan keuangan, pasti pernah dengar tentang laporan perubahan ekuitas kan? Nah teman-teman, kita akan membahas tentang apa itu laporan perubahan ekuitas, kenapa itu penting, dan pastinya bagaimana cara menyajikan laporan ini dengan benar. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke penjelasan tentang cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang telah menonton video saya sebelum-sebelumnya, kalian pasti sudah tahu saya siapa, dan bagi kalian yang baru menonton video saya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Putri Abdul Aziz, NPM 0204241113. Saya dari kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Hairun Kota Ternate. Oke, baik. Masuk ke penjelasannya, pertama-tama kalian harus tahu apa itu laporan perubahan ekuitas sebelum masuk ke cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, laporan perubahan ekuitas itu, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu. Ekuitas sendiri merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan, atau dengan kata lain ini adalah klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, laporan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana laba atau rugi terus kontribusi pemilik, dividen yang dibagikan, dan faktor-faktor lain mempengaruhi ekuitas perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, teman-teman, jadi kita akan masuk ke komponen-komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Itu pertama ada saldo awal ekuitas. Saldo awal ekuitas ini adalah jumlah ekuitas pada periode yang bersangkutan. Biasanya ini merupakan saldo ekuitas dari laporan keuangan tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam neraca. Nah, kemudian kita masuk ke komponen yang kedua, itu ada laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut akan mempengaruhi ekuitas. Jika perusahaan memperoleh laba, ekuitas akan bertambah, sedangkan jika rugi, ekuitas akan berkurang. Nah, sampai di komponen yang ketiga, ada penyisihan laba ditahan. Laba ini adalah laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan disisihkan untuk reinvestasi dalam perubahan atau untuk keperluan lain yang strategis. Laba ini akan meningkatkan saldo ekuitas. Kemudian sampai di komponen yang keempat, ada penambahan modal. Nah, setiap kontribusi modal yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham juga akan meningkatkan ekuitas. Misalnya jika ada penambahan modal disetor oleh pemilik. Nah, kemudian kita masuk ke komponen yang kelima, ada pembagian dividen. Itu adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan mengurangi ekuitas, karena dividen merupakan pembagian laba kepada pemilik. Kemudian ada yang komponen ke-6, itu ada pengaruh koreksi atau penyesuaian lainnya. Itu seperti perubahan ekuitas juga bisa disebabkan oleh penyesuaian atau koreksi akuntansi. Misalnya jika ada perubahan dalam kebijakan akuntansi atau perhitungan ulang estimasi yang mempengaruhi ekuitas. Yang bersangkutan, saldo akhir ekuitas ini akan tercatat di laporan neraca pada akhir periode tersebut. Nah, teman-teman, dengan langkah-langkah tersebut, laporan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan yang terjadi pada ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, saya akan memberikan contoh penyajian laporan perubahan ekuitas. Ini tuh misalnya perusahaan
mohon maaf teman-teman, misalnya sebuah perusahaan memiliki saldo ekuitas awal sebesar 1 juta rupiah pada awal tahun. Nah, teman-teman, untuk contoh lebih lanjutnya saya akan taruh di sini. Oke. Tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini kemudian ada laba bersih. Laba bersih itu 500.000. Kemudian ada dividen yang dibagikan 200.000. Kemudian penambahan modal ada 300.000. Maka laporan perubahan ekuitasnya akan disusun sebagai berikut. Akan seperti di samping ini ya teman-teman. Kemudian, jadi teman-teman itu saja laporan perubahan ekuitas sangat penting dalam memberikan informasi yang transparan mengenai bagaimana ekuitas perusahaan berubah seiring dengan laba yang diperoleh. Keputusan distribusi laba dan kontribusi pemilik memahami dan menyusun laporan dengan benar akan membantu perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan yang membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke teman-teman, sampai di situ saja penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekarang kamu pasti sudah lebih paham tentang cara menjadikan laporan perubahan ekuitas dan semua komponen-komponennya yang ada di dalamnya. Nah, mulai dari modal disetor, laba ditahan, sampai perubahan lainnya yang mempengaruhi ekuitas perusahaan. Gak lagi bingung kan setelah lihat penjelasan yang super detail dan mudah dipahami. Ingat, laporan perubahan ekuitas itu bukan cuma angka-angka di kertas, tapi ini adalah cerminan perjalanan keuangan perusahaan yang bisa jadi seru banget. Ibarat hidup kita yang penuh dengan perubahan, begitu juga ekuitas yang bisa naik turun sesuai dengan keputusan finansial yang diambil perusahaan. Jadi, jangan takut sama laporan keuangan, karena setelah menonton video ini, kamu pasti bisa membaca dan memahami seperti seorang ahli. Kemudian, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like. Dan kalau kamu merasa tidak bermanfaat, kamu juga harus tetap like video saya. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang kurang jelas atau mungkin kamu punya pertanyaan seputar topik ini, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawab, dan kalau saya tidak bisa menjawab, saya di internet sendiri. Bercanda teman-teman. Oke, baik. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada. Semoga hari-harimu penuh dengan angka yang menyenangkan dan ekuitas yang terus bertambah atau berkembang. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ekuitas kalian gak cuma naik di laporan, tapi juga makin berkembang di kehidupan nyata. Bye-bye. Bye-bye. Dan jangan lupa, laporan yang rapi adalah kunci seperti halnya dompet yang tebal.